Kalau kau berarti nggak dipilih, belum dipilih. Berarti kalau Roh Kudus berada di hatinya Pak Albert, berarti aku ini sedang bicara dengan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kan selalu kebenaran, Iya. benar, baik, semua di situ. Iya, Tapi Roh kalau Kudus kan kamu itu ada di belum dalam hatinya dipilih. Pak Albert. Berarti saya Emang sedang masih- berbicara dengan Roh Kudus. Masih diciptakan masih untuk mengungkit-ungkit agama gitu loh. Iya, dengerin Pak Albert. Kan Pak Albert mengatakan Roh Kudus ada di dalam hatinya Pak Albert. Nah, apakah saya sedang berbicara dengan Roh Kudus? Ya kamu sendirilah bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Kok aku bertanya pada diriku Ada enggak sendiri? kedamaian di hatimu? Tadi katanya ada Roh Kudus dalam hatinya Pak Albert. Iya, saya bisa jawab. Kamu ini kan kamu Nah. tanya diri kamu. Ya kamu sendiri menanya. Ada Kau, enggak di aku tanya hatimu? kau, kok tanya diriku. Masa Aku aku tanya tanya? kau, kau kan mengatakan. Kok Kau kan aku menanya mengatakan aku? aku. Masa Kau bisa aku mengatakan menjawab? kan kau tuh Enggak ada di dirimu Roh Kudus, enggak ada. gak ada kan di diriku kan? Nggak ada. Di Roh Kudus ada dirimu kan? Ada di Iya. dirimu Kalau kan? ada, kalau ada di Nah. diri kita Roh Kudus Nah. mengaku Yesus itu Tuhan. Berarti Ibu enggak ada Roh Kudus di hatimu. Oh, kalau ada Iya, Roh Kudus pasti. di dalam dirinya, dia Iya. mengaku Yesus Tuhan. Ya. Oh, tetapi Yesus ini tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Berarti nggak ada Roh Kudus dong dalam diri Yesus. Di mana dia tidak mengatakan Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Banyak. Justru Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Matius Banyak. 11:25. Banyak. Loh, di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana datanya? Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Di mati mana dalam dosa. datanya Yesus itu dikatakan Tuhan? Saya tidak bawa apa dong. Saya sudah berkata ada ayat mengatakan. Sebab Dia di jikalau mana kamu ayatnya? di Yohanes 2 berapa ya? Saya itu masih dipajak. Sebab kamu akan mati dalam Tadi dosa. katanya aku sempit. Inilah ayat-ayatnya. Kamu bilang orang Kristen pasti benar. Tadi Sebab kau bilang jikalau aku kamu mati- sempit. Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku adalah dia, dia siapa? Jadi kalau ketika dibilang Yesus di Aku adalah dia, dia siapa? Oke, ketika Yesus bilang gini, waktu di Aku adalah dia, dia siapa? Oke. Iya, iya, Tuhan lah, dia- Aku adalah dia, dia siapa? ya Yesus lah dia Allah itu. Di mana datanya Yesus itu adalah Elohim? Sudah dia sendiri bilang kok, kalau kamu tidak percaya bahwa Di aku dia- mana datanya Yesus adalah Elohim? nggak mungkin di Alkitab itu nggak harus kayak gitu. Di mana datanya Yesus adalah Elohim? Oh, udah dibilang firman, jadi firman tadi firman adalah 2 Allah. Yohanes 1 nomor 7 mengatakan barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Kau itu Ya, penyesat karena kau memang mengatakan benar. Yesus Tuhan, padahal Itu Yesus ben- manusia. Itu benar. Kau baca kalimatnya. Kalau tidak percaya Tuhan datang Ya. sebagai manusia. Berarti kau penyesat kan? Ya, Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Makanya Yesus sebagai datang manusia. sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau penyesat kan? Kalau Kau kamu udah baca, mengakui kau penyesat kan? Esti, kalau kamu baca di Kau mengakui kau penyesat kan? itu daging Esti, bukan manusia, daging. Datang sebagai daging. Iya, itu dalil. Kalau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau penyesat dan Esti. Kristus Itu sebagai daging Esti, bukan sebagai manusia. Kau baca di sebagai apa itu? daging. Kalau Nah. aku nggak bahas daging, udah makan daging aku barusan. Daging sop, udah aku makan. Aku lagi Jadi- nggak bahas daging. Ya, udah jadi, makan daging. Isti, Dengerin baik-baik. kalau Kalau kau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kalau kau baca bahasa Inggris saja, dia itu bukan human, dibilang bukan human, tapi meat. Apa? Daging. Kau kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kau penyesat. Siapa bilang? Saya percaya itu ayat itu. Kamu yang gagal paham. Kau percaya ayat itu kan? Iya. Berarti kau penyesat. Iya, dia kan menjadi manusia, Iya, bukan kan? berarti dia Iya. selamanya manusia. Iya. Kamu nggak Onten mengerti. Albert mengakui bahwa dirinya adalah penyesat. Iya lagi katanya. Bukan gitu. Udahlah kalau kau udah ngakui kau penyesat, kau Udah antikristus. dia menjadi manusia, bukan berartinya dia selamanya manusia. Kau udah mengakui kau penyesat dan antikristus, apalagi? Saya benar, saya bilang itu benar. Hah? Ayat itu benar. Iya benar kan? Berarti kau penyesat kan? Ya kalau saya tidak percaya. Nah, itu kan saya percaya tadi saya bilang.
Iya Saya percaya Yesus sebagai manusia, Tungki, bukan sebagai datang. Tuhan. Dengar lu, Yesus datang sebagai manusia, saya percaya. Kamu ini gimana sih? Tante lagi sibuk. Opung Boru. Opung Boru di mana? Ini Opung Boru si Albert. Aduh pening kali aku nengok dia Opung Boru. Kepala kau Steve, Ada sebelum di kau rumah mati, di Komale Bang Paro dia. nanti Opung kau Boru. Steve mati. Udah capek aku Masuk bahas. neraka kau, Steve. Datang sebagai manusia, masih ngotot Steve. dia Opung Boru. Bertobatlah. Jadi kau, kayak mana saya dia mau buat kurung? tuh, Mas. Oh, jadi si Albert ini lagi disuruh ngasih makan babi. Oke, Esti. Jadi kan kasih makan Sekiranya- babinya. Kabur dia. Pantesan lah Opung Halo. ngamuk-ngamuk dia Opung Boru. Oke, Esti. Oh ya, disuruh pulang dia disuruh pulang. Ya Pung. Albert, kau disuruh pulang sama Opung Steve. Borumu. Katanya kau Walaupun- suruh kasih makan babi, dengar kau lu, kasih makan saya babi, kabur kau. saya pesan pulang saya dulu sama kau, kau. pulang. Pulang kau, pulang. Dah capek aku. Dah pulang kau. Kau disuruh kasih makan babi, kabur kau ke sini. Baduap. King, nah ini yang lain King. Murir apa? Murir apa? Morer tas. Tas. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Ya. Kristen Islam Riyandi. Kristen dong. Orang pintar pasti waktu Kristen. Oke, Henry, selamat siang Henry. Selamat siang. Kristen atau Islam? Henry. Allahu Akbar. Marilah. Ya. Henry, lagi kau datang gak boleh rumah. Datang pada waktu tak tepat. Jadi begini, saya cuma ingin menjelaskan saja tentang fakta yang Henry ya. Apa jelasin apa? tentang yang penting bahwa kalian itu ditipu selama ini oleh Muhammad, oleh Al-Quran gitu kan. Ngomong apa sih kau? Itu temanya. Bisa saya- Temanya Yesus tidur. Itu Tuhan kau tidur ya? Ya sebagai manusia betul dia melakukan itu. Jadi kan bisa saya Oh, ingin jelaskan sebagai manusia. perannya adalah bahwa Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Kalian itu Isa Al-Masih itu Yesus palsu. Lah, yang bilang sama siapa? Isa Al-Masih itu diambil dan Muhammad dari Injil sampah, Injil palsu. Gitu. Enggak, yang bilang Yesus sama dengan Isa Al-Masih siapa? Ya kan kalian orang Islam suka mengatakan seperti itu. Siapa kalian itu siapa? Semua orang Siapa? Islam mengatakan, semua orang Islam merujuk. Kok Isa semua Al-Masih. orang Islam? Kau jangan bawa-bawa semua coy. Semua emang siapa Isa Al-Masih itu Ya, kalau bukan semua, jangan kau bawa-bawa semua orang Islam. Ya, Udah ngomong dulu kalau bentar. begitu siapa? Kalau begitu siapa Isa Al-Masih kalau bukan Yesus? Ya, siapa coba? Siapa tokoh Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu kalau bukan Yesus? Nah itu yang saya ingin jelaskan di sini bahwa kalian itu selama ini ditipu gitu loh oleh Al-Quran bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih. Sementara Isa Al-Masih itu sebenarnya itu bukanlah Yesus. Memang dimaksudkan Yesus tapi diambil dari Injil sampah, Injil palsu itu. Gitu. Yesus yang tidak disalib, Yesus yang menciptakan burung, Yesus yang lahir di bawah pohon kurma, itu semua ada dalam Injil palsu. Yesus ciptakan burung. Di mana datanya Yesus ciptakan burung? Loh, Isa Di mana Al-Masih kan datanya? Isa Al-Masih kan menciptakan burung. Ya, Isa Yesus, Al-Masih. kamu tidak tadi bilang Yesus. Kamu tadi Ya, bilang Yesus. Di mana Iya, datanya Yesus. Yesus ciptakan burung? Kan Isa Al-Masih kan yang dimaksudkan kan Yesus, merujuk pada Di Yesus. mana Yesus? Kamu tadi kan bilang Isa Al-Masih bukan Yesus. Di mana datanya Yesus menciptakan burung? Nah, saya sedang Di mana mengatakan datanya? dalam Al-Quran, Di mana datanya Yesus menciptakan Al-Quran. burung? Al-Quran mengatakan seperti itu bahwa Yesus. Yesus, tadi kau bilang Yesus, gak ada bahasa Al-Quran. Tadi kau Ya, mengatakan Yesus. Al-Quran. Kau mengatakan Al-Quran. Yesus yang menciptakan Al-Quran burung. Di mana mengatakan- datanya? Al-Quran mengatakan Yesus. Di menciptakan mana datanya Yesus menciptakan Iya. burung? Jangan bawa Saya Al-Quran. menjelaskan bahwa Tadi itu kau adalah- mengatakan Yesus. itu adalah Jangan sampah, itu bawa-bawa adalah- Al-Quran. itu Di mana berasal dari- datanya? Di mana? Kau mau diskusi nggak? Kau mau diskusi nggak? berasal dari Injil palsu. Di mana datanya Yesus Al-Quran menciptakan itu- burung? Al-Quran itu mengambil dari Yesus Tungki. Karena Udah faktanya- gini aja deh, Riyandi. faktanya- Riyandi. faktanya Riyandi. Yesus tidak Ih, menciptakan mulutnya burung. kayak perempuan. Astagfirullahaladzim. Riyandi, yang kau ada menciptakan duit burung. 5.000? dalam Riyandi, kau ada duit 5.000? dalam Injil palsu. Makanya kalian itu percaya Yesus palsu. Riyandi, kau ada duit 5.000? Al-Quran Ih, mengambil mampus. dari Mulutnya sumber yang kayak palsu. perempuan. Kau ada Makanya duit dia 5.000? mengambil itu. Saya Astagfirullahaladzim. Dah. Nah,
Saya akan- mulut kau kayak kau ada duit 5.000. Kamu jelaskan saja bahwa kalian Kau itu ada semua duit yang 5.000. palsu. Dan semua yang palsu Onde pasti mande, masuk neraka. udah turun lah kau turun. Masuk neraka ujungnya. Ote tak rasukan kau udah turun. Kerasukan kau. Asik kau aja yang ngoceh. Kenapa sih laki-laki ote ini mulutnya kayak perempuan? Aku aja perempuan normal ngalah. Kau laki-laki, diciptakan laki-laki, mulutmu melebihi daripada perempuan. Moderator yang naikin, moderator. Aku enggak. Nah ini yang lain moderator. Moderator itu Bang Musa, minta naik. Mulutnya kayak perempuan. Onde mande. Udah aku habis bekam muka lagi. Oke. Yang lain Bang Faro lagi ini ya. Oh, lagi Assalamualaikum. Ada si Dasman. Hati-hati kalau sama ini. Si Dasman. Oi. Dasman. Dasman. Yes. Dasman. Ya. Kau pakai Ya. ini dulu, kau pakai moisturizer dulu. Biar muka kau tuh nggak banyak nggak Kau ini kayak cewek muka ke cowok, babi tapi gitu. suara kau nih macam rock saja. Suara kau Gak kayak apa, cowok memang saja. suaraku ngerok. Langsung gak ada suara Memang cewek kau suaraku ini. ngerok. Dasman. Kayak- Kau pakai moisturizer suara- dulu biar muka suara- nggak mirip babi gitu. Ali Gusti saja kau ini. Ali Kusia. Kau ini, mana? Ali Kusia. Oh. Apa? Tengok suara Kenapa, kau kenapa, ini bukan Dasman? cewek lagi kau ini. Sudah cowok. Kenapa kalau suaraku bukan cewek lagi? Ya udah anggap aja aku bukan cewek. Ih, kenapa dengan suara aku? Kenapa? Itu bukan suara cewek itu. Jadi suara siapa? Iya aku bukan cewek. Memang kan. Pantas. Pantas kau janda tua. Dasman ini Sudah kenapa? gila Weh? sudah. Kenapa kau Dasman? Emang aku nggak cewek. Kenapa kau? Coba buka celana kau tuh cewek ke kau bukan. Enggak, aku nggak cewek. Enggak. Coba kau buka celana kau. Kenapa? Suara kau ini. Kenapa? Iya kenapa dengan suaraku? Kenapa kau naik-naik Saya jadi bukan bahas cewek. suaraku? Hah? Dasman? Apa? Iya, aku bukan cewek itu aja. Udah turun kan. Kasih cewek aja iya di dalam. Udah aku bilang aku gak cewek. Kasih itu aja pembahasannya. Udah turun. Itu aja bahasa Ida dibilang iya aku bukan cewek. Lagian dari kecil juga emak bapakku tuh nggak pernah mengatakan aku cewek. Aku selalu dikatakan jantan gak bertelur. Tahu kok? Itu emakku sendiri yang ngomong. Udah, jantan gak bertelur aku dibilang. Ngerti kok jantan gak bertelur? Kalau nggak ngerti ya udahlah. Yo, nah ini lainnya King. Gak mampu kok Isti, udah naik kok James. Kau mampu kan? Kalau aku nggak mampu tinggal naik kau. Kau jelaskan. Kok repot kali sih James. Gak mampu tapi nggak berani kau lawan. Kayak mana? James. Gak mampu katanya, tapi nggak berani dia lawan. Oten. Moderatornya King ya, bukan aku. Ya, mana yang lain? Nih. Mana Ten? Naik Ten. Pakai beda apa, Bun? Ini side screen ya. Aku pakai produk murah aja. Hanasui. Yang murah-murah, ngapainnya mahal-mahal. Mike, selamat siang. Mike. Coba dah kasih hari ini dia. Kristen Islam. Mulai keluar. Coba tuh, keluar. Keluar. Oh iya.
Waalaikumsalam. Bun, cek YouTube. Kenapa YouTube gue? Kenapa Fitriani? Ada masalah? Bun, YouTube-nya gak ada suara. Masa sih? Berarti lagi ini dia. Dari sana itu. Gak ada suara. Dari sana itu. Coba aku cek ya. Kadang jaringannya dari sana. Kalau itunya gak ada masalah. Tadi ada suara kan? Tadi pagi kan? Nah, tiba-tiba gak ada suara kan? Supaya kamu lebih mencintai samping. Tiba-tiba gak ada suara kan? Itu biasa jaringan dari sana. Nggak ada di kotak katik dia. Harus. Iya, tadi ada tiba-tiba nggak ada kan? Nanti normal lagi tuh. Atau kita matikan aja dulu. Matikan aja dulu ya. Lagian belum ada hotel. Kalau gini nggak Yang di nampak. YouTube kita matikan dulu. Kalau gini nggak nampak Apa, waktu Bang? tidur kok. Kalau kayak gini. Ya kau lah besarin. Nggak nampak wak itu tidur. Ya kau lah besarin. Nah, ini kan nampak dia tidur ini. Oke, silakan adik-adiknya, adik-adik Oten yang mau berdiskusi lagi silakan. Nampak ini waktu tidur. Ya, buat teman-teman sekalian ya, Iwan Fillah, ya di sini pun Bang Faruk minta tolong ketika kalian melemparkan gift, hati-hati teman-teman ya, janganlah dilempar gift sendal, sepatu itu. Terbangun dia nanti pas kali dijidatnya kena. Bahaya kita. Nanti kalau dia bangun teman-teman rungkat kita. Kalau nggak rungkat dikutuknya kalian. Mau kalian dikutuk? Yang tidur ini pengutuk ini. Sikit-sikit ngutuk dia nih. Lama betul tidurnya bang. Lama. Dia nggak akan bangun kalau nggak dibanguni dengan kata-kata kapal karam. Kalau nggak dikasih tahu sama dia kapal karam nggak bangun-bangun dia nih. Dia harus dibanguni, tuan, kapal karam baru bangun. Mimpinya panjang kali ini dia teman-teman, ya. Ya, assalamualaikum Bang Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lanjut. Ya, naikkan moderator. Naikkan adik-adik Kristennya dinaikkan. Habis malam mingguan ngantuk enggak bang? Enggak. Dia ini habis dikejar-kejar sebenarnya. Mau dilempar batu dia sama orang. Makanya, wih cair bro. Junaidi. Bang Junaidi barakallahu fikum cair bro. Tunggu dulu ya. Bang Paru, izin Bang Paru. Izin ya. Sekte Bang Musafir datanglah. Bang Musafir datanglah kau. Push. Antar lagi datang dulu. Kau ya King ya, kau tadi malam kemana kau King? Kau yang bikin ya. Awas kau King. Melarikan diri kau tadi malam. Ya, hancur kali komal kita tadi malam teman-teman. Terpaksa kurungkatkan. Wih, gak cair bro, Bang Junaidi. Makanya Bang Farouk langsung turun, aku malas aku. Oh iya, pajak komalnya nggak ada. Aku langsung turun. Nggak mau tahu, aku biarin Bang Farouk. Bang Farouk pun ku tengok dirukatinnya. Udahlah, kurukatin aja lah. Steking nyelamatkan diri dia, cuci tangan dia. Nggak setia kawan kok King, cuci tangan kok King. Bisa-bisanya dia pergi. Ih, memang kok King parah kali kok King. Aku udah bawa bambu, kau pulang melarikan diri. Noise, lag. Kawannya Bang Paro itu tidur. Oke, sedikit ini bernarasi teman-teman ya. Iya, di sini teman-teman kita coba bernarasi teman-teman ya. Kita bisa perhatikan nih sosok yang tidur ini. Dipastikan sosok ini adalah manusia, bukan Tuhan. Apalagi 100% manusia 100% Tuhan, itu tidak mungkin. Dia memang manusia. Karena itu adalah hakikat dasar dari manusia. Manusia itu bisa lelah, gitu loh.
Manusia itu sedih, lapar, apalagi manusia itu merasakan haus. Manusia membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya. Di mana segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu disediakan ya dan dijadikan oleh penciptanya. Contoh seperti kondisi tidur ini. Manusia itu butuh tidur untuk menetralisir segala yang ada pada dirinya, pada jasadnya, supaya melancarkan peredaran darahnya, supaya melancarkan oksigen yang keluar dan masuk dari melalui mulut dia, masuk ke paru-parunya, terhantarkan kepada otaknya. Intinya manusia lah yang membutuhkan tidur. Kalau ada Tuhan yang tidur, berarti itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Karena nggak mungkin Tuhan itu tidur. Karena untuk menunjukkan eksistensinya dan kemahakuasaannya, ya eksistensi dan kemahakuasaannya ini tidak tergantung apapun, bahkan tidak tergantung kepada siapapun. Karena jika lagi Tuhan tidur, dia lalai. Karena tidur ini bagian dari lalai. Lalai dia nanti. Siapa yang berdosa, siapa yang bermaksiat, siapa yang bertakwa. Lalai dia nanti. Orang tidur Tuhannya. Tiba penghakiman nanti kan gitu. Dibilang, kau kemarin melakukan ini. Nggak ada Tuhan katanya. Kenapa nggak ada? Nggak ada loh Tuhan. Waktu itu kan aku pergi ke sana nih Tuhan katanya. Enggak, kau melakukan loh. Ingat loh Tuhan, waktu itu kan tidur kok Tuhan. Waktu itu kan Tuhan tidur. Baru sedikit saya tanya pada antum, kira-kira lah kalau Tuhan itu tidur, mimpi atau tidak dia? Nah, kalau dia tidur, ya apalagi dia bermimpi, ya berarti dia memang bukan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata ada orang yang mengendalikan alam sadar, ada orang berupaya mengendalikan alam bawah sadarnya. Tidur aja tidak mungkin kan Bang Musa? Tidur aja tidak mungkin bagi Tuhan tidur, apalagi mimpi. Tapi kalau toh memang benar dia tuh Tuhan lalu bermimpi, saya sarankan pakai jas hujan. Takutnya dia mimpi basah nanti kebasahan gitu. Tapi kalau ngelihat dari gestur bibirnya kayaknya Bang Musa udah mimpi basah di Bang Musa gini. Bang Faruk. Ini sekali. Bang Faruk. Islam Iya. Kristen. Ya Kristen dong. Oke, ya silakan ditanggapi Mesra. Iya, abang jangan menunjukkan jati diri Anda seperti itu dong. Ya, emang nggak malu ya? Maksudnya? Emang abang nggak malu? Gak malu kenapa? Nggak malu menunjukkan jati diri Anda seperti itu. Jati diri yang seperti Yang apa? mengolok-olok itu Anda bangga seperti itu. Mengolok-olok Bangga siapa? ya? Dinda? Siapa yang kuolok-olok? Iya, Anda bangga ya? Mengolok-olok Bangga ya? siapa? Mengolok-olok siapa? Iya. Terus yang Anda bahas dari tadi itu apa? Nah, saya bertanya, ya kan gitu, yang tertulis dalam Matius 8 nomor 24, di mana di situ dikatakan Yesus itu tidur. Gak usah bahas yang lain-lain, gak usah bahas yang lain-lain. Saya cuma mau bilang jangan bangga dengan diri Anda seperti itu. Yang suka mengolok-olok itu Anda bangga banget ya. Yang kuolok-olok siapa Dinda? Kau pun enggak aja mengolok-olok. Siapa yang kau diolok? Tanggapin. Jangan kejang-kejang naik ke atas, nanti bangun dia. Kok bangun dia nanti dikutuknya kita. Kalau Ya, pohon ara dikutuk jadi kering ya. Kalau saya seandainya dikutuk, saya minta dikutuk jadi sabun aja, tapi sabun artis, biar untuk nyabuni artis gitu. Aku selamat bergabung. Aku. Halo aku. Aku. Si Margaret lagi. Baca bang. Baca bang kejadian 2 ya bang.
baca Kejadian 2 ayat 2 Bang. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala seisinya. Pada hari ketujuh Yesua telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Yesua memberkati hari ketujuh. Jadi kan Bang, Tuhan di sini, Tuhan Yesua di sini dia bisa beristirahat setelah selesai bekerja dalam menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Ya sudah. Bisa Bang beristirahat Bang. Iya, berarti kau harus terima konsekuensinya. Kau harus terima konsekuensi bahwasanya Tuhan kau itu tidak maha kuasa, Margaret. Konsekuensinya itu Tuhan itu tidak maha kuasa. Kenapa dikatakan tidak maha kuasa? Karena Tuhanmu itu membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya seperti tidur. Berarti Tuhan kau nggak maha kuasa, Margaret. Itu konsekuensinya. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia tidak maha kuasa, dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan-Tuhanan. Tengok tidurnya itu pulas sekali tuh. Mana dia tidak maha kuasa Bang? Di mana Bang? Di mana? Di mana dia Bang tidak maha kuasa? Ada Tuhan tidur pulas sekali katanya. Di situ Tuhan sudah selesai melakukan pekerjaannya Bang. Jadi Tuhan beristirahat Bang. Kenapa tidur lagi dia di Kok tidur lagi di Tuhan beristirahat di situ Bang. Iya, bisa nggak Tuhanmu nggak istirahat? Bisa nggak? Kalau sudah selesai Bang, dalam tugas-tugasnya perlu beristirahat Tuhan. Yang kutanyakan, bisa nggak Tuhan kau tunggu usah istirahat? Bisa Bang, bisa. Harus Udah, istirahat. kenapa sih istirahat? Makan siang. Makan siang. Karena Bang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Iya, pekerjaannya. Iya, pekerjaannya itu atas perintah siapa? Perintah Sang Bapa, Sang Sumber. Iya, berarti sang Bapa atau sang sumber itulah yang berkuasa atas dia gitu, memerintahkan dia. Bang, sudah selesai semua. Sudah taat Tuhan Yesus ini sudah taat, sudah selesai tugas-tugasnya. Jadi butuh beristirahat Bang, butuh beristirahat. Oh, berarti Tuhan butuh istirahat. Iya. Iyalah Bang, iyalah sama. Karena kita kan sesuai gambar dan rupa Dia. Jadi butuh istirahat. Seperti kita kan istirahat juga Bang. Di sini Tuhan mengajarkan supaya kita beristirahat, jangan bekerja selalu Bang. Jadi dia laki-laki atau perempuan gennya? Laki-laki lah Bang. Nah, berarti nggak serupa dengan gambarmu lah. Tapi kan sudah ada Bunda Maria Bang. Loh, apa urusannya sama Bunda Maria? Kan dikatakan serupa dengan segambar dengan kita, dengan manusia, kan gitu. Manusia itu dua gen, laki dan perempuan. Sekarang saya tanya, Tuhanmu itu kenapa laki-laki? Berarti nggak serupa lah dengan sekalian. Ini ya Bang, dalam kejadian ayat 1 nomor 24. Tunggu. Salah deh. Kejadian 1 nomor 27 Bang. Abang udah hafal itu, menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Iya. Itu Bang. Jadi Tuhan kau laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bang. Berarti nggak segambar lah, karena nggak sama laki-laki sama perempuan. Semana? Karena Bang, perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki Bang. Ini dia di. Iya, bentuknya sama enggak? Kejadian 2. Gambaran laki-laki dan perempuan sama enggak? Yang sama itu, Kan yang enggak, sama kan? itu hidung, telinga, seperti itu Bang.
Beda lah, hidung laki dan telinga perempuan. Enggak, hidung laki, telinga laki sama perempuan beda, Margaret. Hidung aja udah beda itu. Berarti ya Tuhanmu itu berbohong. Dia menciptakan manusia tidak segambar dengan dia karena ternyata Tuhan kok laki-laki. Manusia ada yang perempuan gitu loh. Kecuali ya kan, separuh badan dia laki-laki, separuh badan dia perempuan. Punya nonot dan punya itu, baru cocok gitu loh. Atau jangan-jangan kaum LGBT juga, Margaret. Mana itu? Hah? Kayak mana itu? Laki-laki ke perempuan-perempuanan. Enggak lah, sepenuhnya laki-laki. Cuman Berarti nggak begini segambar Bang, sama manusia lah. Manusia kan ada perempuan. tapi ini Bang di nomor 22 Tuhan Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia rupa itu. perempuan sama nggak sama rupa laki-laki? Yang beda kelaminnya Bang. Loh, rupanya pun beda. Kau tengok dia berjenggot. Laki-laki berjenggot tuh, tengok tuh. Laki-laki berjenggot. Kok nggak berjenggot? Cuma ya kok. Kita baca ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tulang dan dagingnya Bang yang serupa Bang. Iya, dan dagingnya yang serupa kan. Kau tengok sekarang yang tidur itu. Amang boru tuh yang tidur itu, tengok tuh, amang boru tuh. Serupa nggak samamu? Serupa lah Bang, tulangnya dan dagingnya. Iya, dagingnya, fisiknya itu serupa nggak samamu, amang boru tuh samamu. Bisa dikatakan serupa juga lah Bang. Nah itu Tapi makanya yang membedakan untuk mempertahankan gini Margaret, kenyataan yang ada saat ini, kalian oten-oten untuk mempertahankan iman kalian, kalian harus mematikan akal kalian. Orang gila saja bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, wujud dasar laki-laki itu ada bulu, ada rambut di wajahnya. Perempuan gak ada rambut. Tapi karena kau berupaya mematikan akalmu, kau sama-samakan kau sama Mang Boruni yang tidur berjenggot itu. Belum lagi kalau dibuka celananya, beda. Yang satu batang, yang satu lubang. Berpikir kau Margaret, berarti apa yang dikatakan Tuhan itu sebuah kesalahan ketika menciptakan manusia serupa dengan gambar dia. Karena gambar manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Kesalahannya di mana Bang? Kesalahannya? Menurut Abang ya, Yesua ini punya salah nggak ya Bang? Kesalahannya kok terlalu longor. Kak Hesti? Itulah Kesalahannya kau terlalu longor. Itulah mengapa jikalaulah Tuhan mesti berbentuk manusia dan berjenis kelamin laki-laki, maka di sana tidak ada letak keadilannya. Karena yang diciptakan oleh Tuhan ini yang namanya manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Maka kalau dikata orang Kristen berkata bahasanya marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita, lalu itu diasumsikan, diartikan bahasanya Tuhan itu mirip manusia, maka Tuhan Kristen bencong jadinya gitu loh. Silakan. Karena tujuan Yesua ini datang ke bumi, menyatakan dirinya, tujuannya untuk menebus manusia. Makanya diserupakan dengan manusia Bang, begitu. Akhi Farouk tak ada suaranya. Izin Akhi Farouk. Menebus manusia dari siapa? Dari siapa? Menebus manusia dari siapa? Dari manusia berdosa Bang, makanya Tuhan Yesua ini menyatakan dirinya Bang. Contoh ini Margaret, kasih analogi ya. Kau menggadaikan emasmu, lalu ketebus. Aku tebus kemana ini emasmu? Ke pegadaian, ke tempat orang yang kau gadai. Itu namanya menebus. Ya, ada sosok yang kita datangi untuk menebus sesuatu yang kita inginkan. Sekarang ketika Tuhan mau menebus manusia, dari siapa Tuhan mau menebus manusia?
Margaret. Dari perintah bapaknya bang, supaya dia taat. Iya, supaya dia mentaatinya. Iya, dari perintah bapaknya. Oke. Yesus yang menebus manusia ini dari perintah Bapa, apakah dia Tuhan? Tuhan bang. Oke, Bapa yang menggenggam manusia ini, yang menjadi tempat penebusan yang dilakukan Yesus dia terhadap manusia, apakah Bapa ini juga Tuhan? Ya bang, itu satu pribadi. Bagaimana bisa satu pribadi, ya Allah ya? Yesus Bapak itu bang. Ya, Iya. Bapak pribadinya apa? Karena Bapak tidak bisa kita lihat kan bang, jadi Ya, saya Bapak tanya, itu ketika Bapak menyatakan saja diri. tidak bisa, Bapak saja tak bisa kau lihat, ya kan? Yesus bisa kau lihat. Bagaimana kau satukan pribadi yang tidak terlihat dengan pribadi yang terlihat? Makanya Kita melihat syarat mutlak untuk jadi oten harus longor. Kalau enggak longor, enggak mungkin bertahan di oten. Karena berupaya mematikan akalnya. Bagaimana bisa satu ya hakikat yang daging terlihat dengan hakikat yang tidak terlihat disatukan pribadinya nggak akan bisa. Daging sama daging saja tidak bisa disatukan kepribadiannya. Laki sama perempuan aja nggak bisa sama, nggak bisa disatukan kepribadiannya. Laki punya kepribadian begini, perempuan punya kepribadian begini, gitu loh, nggak bisa disatukan. Jadi apa yang ada pada kalian cair, sapinya, masya Allah bang sapi parah itu. Masya Allah, tunggu dulu. Bang Baro, berhasil kan sektor raba-rabaku? Oh, jangan main. Ya kan? Jangan main kle sama Roh Kudusku. Aku kalau udah manggil Roh Kudus, tengok tuh nongol langsung kan. Masya Allah bang. Bang Musafir, syukran abangku. cair ye. Gini bang, jadi kan bang. King, kau tengok kan King? Bang Musafir, kan tadi aku sektor raba-raba King. King, kau tengok kan King? Jangan main-main kau sama Roh Kudusku King. lanjut. Jadi bang, firmannya Bapak itu adalah Yesua bang. Menurut abang firmannya Bapak itu hidup apa enggak? Oke, firmannya Bapak itu adalah Yesua. Ya, arti firman itu adalah perkataan. Berarti perkataan Bapak itu adalah Yesua. Betul? Betul bang, di Yohanes 1 ayat 2 firman itu sudah hidup menjadi daging bang. Iya, firman itu artinya apa? Sepengetahuanmu Margaret. Firman itu artinya daging bang. Perkataan Bapa sudah Iya, menjadi daging. iya. Perkataan Bapak kan. Perkataan Bapak telah menjadi manusia, betul? Telah hidup menjadi daging bang. Iya, perkataan Bapak telah hidup menjadi daging, betul? Betul. Nah, perkataan Bapak tidak hanya menjadi daging. Perkataan Bapak pun telah menjadi langit, menjadi bumi, jadi matahari, jadi cakrawala. Apakah jika perkataan Bapak itu menjadi manusia, menjadi daging, lalu daging itu jadi Tuhan? Ya, jika perkataan Bapak berubah menjadi manusia, lalu manusia itu adalah Tuhan, maka Tuhanmu banyak. Ketika Bapak berfirman, jadikan matahari, jadi matahari berarti matahari pun Tuhan kau. Bumi juga Tuhan kau. Langit juga Tuhan kau. Makanya berkali-kali ku bilang syarat jadi oten, otaknya harus sengklek. Kalau nggak sengklek, nggak mungkin jadi oten. Syarat kedua jadi oten harus membantah Bibel. Sudah jelas dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, bersemayam dalam terang, bukan bersemayam di atas perahu lalu ketiduran. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Tuhan itu tidak bersemayam di dalam rahim. Tuhan itu tidak bersemayam di dalam perut bumi. Tuhan itu tidak bersemayam dan jalan-jalan di bumi, tidak.
Tapi dia bersemayam di dalam teras. Akan tetapi untuk memuaskan hawa nafsu kalian menyembah anak manusia, karena kalian tahu ketika kalian menyembah anak manusia kalian tidak diberikan tugas dan tanggung jawab, kalian matikanlah akal kalian. Jadilah kalian manusia yang gak berguna di atas bumi ini. Karena apa gak berguna? Karena kalian hidup dengan mematikan akal kalian, gak ada guna kalian. Hanya orang-orang yang tak berakal lah ketika ditampar pipi kanannya diberikan pipi kirinya, orang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah ya, ketika diminta sesuatu dia memberikan, itu orang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah yang gak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada dia, itu orang yang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah yang mendoakan orang yang menganiaya dia, itu orang gak berakal. Kenapa nggak dikatakan hanya orang berakal yang melakukan hal itu? Karena binatang nggak berakal. Keledai itu kalau ditendang nggak membalas, dia nendang. Diludahin dia nggak membalas, dia meludahi. Babi itu juga kalau dilempar dengan batu dia nggak bisa membalas dengan kita dilempar dia balik dengan batu. Karena dia diberikan Allah keterbatasan, yaitu akal. Dia nggak bisa karena dia nggak punya akal, dia nggak bisa menemukan cara bagaimana membalas orang yang berbuat dengan dia dengan zalim yang sama. Maka seketika kalian berupaya matikan akal kalian, samalah kalian seperti binatang. Memang kalian punya akal, tapi akal dimatikan. Binatang nggak punya akal dan nggak pernah mematikan akal. Maka seakan-akan lebih mulia lagi binatang daripada kalian. Binatang hanya tidak dikasih akal saja, tapi dia tidak berupaya mematikan akalnya. Karena memang dia tidak diberikan akal. Lah kalian oten-oten dikasih akal, tapi berupaya mematikan akalnya. Maka lebih hina lah kalian daripada binatang. Maaf ini harus kusampaikan demi kemaslahatan si gondrong yang tidak bercelana temanku tadi. Berpikirlah kalian harus mengadakan perbedaan antara kalian dengan binatang. Belum lagi dari gaya hidup kalian. Babi siap kencing gak bercebok, kalian kencing gak cebok juga, sama. Babi boleh makan dan tidur di atas kotorannya. Kalian juga tidak dilarang makan dan tidur di atas kotoran kalian. Sama lah kalian sama babi. Binatang gak diberikan aturan tentang perkawinan siapa-siapa, induk yang tak boleh dia kawini, betina yang tidak boleh dikawini dia dengan yang boleh dikawininya. Sama sama kalian juga. Gak ada ketentuan kalian. Larangan dari untuk kalian tak boleh mengawini orang tua kandung kalian, saudara kalian. Kalian gak punya aturan kawin. Binatang gak punya aturan kawin. Kok mirip sama binatang? Kalian gak punya aturan tentang tata cara berpakaian. Binatang juga gak punya tata cara tentang cara berpakaian. Kok sama dengan binatang? Lantas kalian menjawab, kami manusia itu nggak perlu diatur-atur seperti itu. Kami bisa menentukan bagaimana kami melaksanakan hidup kami, menjalankan hidup kami, nggak perlu kami diatur. Sama, babi pun kalau ditanya, babi akan berkata, kami para babi nggak perlu diatur-atur berpakaian. Bagi kami cukup memiliki bulu, nggak perlu ditutupi sama benang. Ketika berbicara begitu dia nggak sadar, ya kan? Kemaluan si babi hadir-hadir di belakang. Nampak kemaluannya hadir-hadir di belakang. Ketika berkata gitu dia nggak sadar gitu loh. Di belakang dia dekat pantatnya berserak tainya. Makanya ya tidak heran di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah kalian dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu seburuk-buruk makhluk. Tidak hanya fisik kalian lebih buruk dari makhluk. Cara hidup dan cara berpikir kalian juga lebih buruk daripada makhluk. Lebih buruk daripada binatang. Ya, secongok-congoknya binatang, dia ketika dia mau memakan dedaunan atau pepohonan, yang dia makan itu paling satu rantai, satu kebun. Kalau kalian seisi bumi kalian makan.
Kalian nggak punya aturan tidak punya aturan dan pantangan tentang perihal tentang makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Binatang juga nggak punya aturan makanan. Mereka bebas mau makan apapun selama mereka selera. Kau nggak punya aturan tentang larangan makanan. Binatang nggak punya aturan tentang larangan makanan. Pertanyaannya kok sama binatang? Yang lebih parahnya lagi kok yakin pula masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paru, Bunda Hesti, thank you. Bang Musa. Karena memang lanjut. di dalam Biblemu, kau diumpamakan dengan domba. Gak mungkin lah domba diatur cara cuci kaki, cara membasuh wajah, nggak mungkin. Gak mungkin domba itu diatur cara kawin, nggak mungkin. Wow, Masya Allah. Bang Musafir, Izin. syukron. Cair dong. Bunda Thank Lama, you. bentar, izin dulu. Syukron. Izin dulu, izin. Jazakallah khairan Izin dulu. katsiran, saudaraku. Ya Bun. Thank you. Izan, buat Bang Musafir, ini kan Idul Adha Bang. Semalam kami cariin kok Bang, bukan nongol. Jadi Bang, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bang Musafir, dan segala utang piutangku tolong Abang bayarin. Amin. Ya, Syukron, mohon Bang. mohon maaf lahir dan batin semua netizen, saudara-saudariku. Insyaallah, thank you, syukron. Kasih Bang Faruk ya. Bunda, lanjut Bang Musafir. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Karena kan Bang di 1 Korintus ini 1 Korintus 13 ayat 4, karena orang Kristen itu diajarkan kasih yang sabar, baik hati, tidak memegahkan diri Bang, tidak sombong, itu Bang. Ini lagi bukti nyata bahwasannya untuk jadi Kristen harus nggak usah baca Bibel. Kau baca dalam Lukas 14 nomor 26. Untuk jadi Kristen kau harus benci mamamu, bapakmu, istrimu, anakmu, saudara laki dan perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Di mana kasih? Gak mungkin ada kasih dalam dirimu sementara kau diajarkan untuk membenci. Kalau mengikut Yesus harus begitu Bang. Kalau mengikut Yesus harus gitu. Nomor 34 sampai 36, Yesus mengklaim dia datang ke dunia bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Sukacita Bang, damai sejahtera. Berarti Bibelmu salah, kau yang benar. Gitu kan? Bibelmu yang salah, kau yang benar. Bibel yang benar. Karena dalam Matius 10:34 Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Yesus datang di ayat 35 dikatakan Yesus datang untuk mengadakan perpisahan atau permusuhan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan ibu anaknya, dan di dalam nomor 36-nya dikatakan, dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Makanya kalau kau Margaret mau jadi oten, kau harus parang-parangan dulu sama suamimu. Iya, kalau mau ikut Yesus. Kalau mau ikut Yesua harus begitu Bang. Kalau mau ikut Yesus. Nah berarti suamimu nggak salah. Pantas kau dibal-bali suamimu. Karena memang itu syarat untuk ikut Yesus. Dibal-bali. Menjadi pengikut Yesus harus gitu Bang. Makanya aku bilang, makanya kau dibali-bali suamimu. Gak nafkahi suamimu, disia-siakan suamimu. Karena Biarlah Bang, dia kan nggak mau. Yang pantas dilakukan untuk musuh. Karena suamimu memandang kau musuh. Bahkan maaf, makanya suamimu ketika berhubungan badan samamu, ditusuknya kau dari belakang. Oh Mama Enggak ada Bang, supaya kau menderita. Enggak seperti itu. Hah? Aturannya Bang. Menggunakan akal. Kepada musuh, harus bersikap begitulah kepada musuh. Ngeri kali ya, harus membenci ya. Itu data di Bible itu Mbak Marga. Kalau mau ikut Yesus seperti itu Bunda. Nah, seperti itu katanya. Enggak.
Kalau Rasulullah ini ya ada hadisnya begini ya, ketika seorang sahabat Rasulullah ingin ikut berperang, ya ingin berjihad, apa kata Rasulullah? Kamu masih punya orang tua? Kata sahabat itu, ada. Aku masih punya ibu. Apa kata Rasulullah? Tidak usah kau ikut berperang, tidak usah kau ikut jihad di medan perang. Rawatlah ibumu, itu adalah jihadmu. Rawatlah ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Nah, sangat indah kan ajaran Nabi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh berbakti. Nah, tadi dibacakan kau harus membenci kalau jadi pengikut Yesus. Aduh ya Allah ya Rabbi, bagaimana dong kalau harus membenci? Kebencian gak mungkin itu dilandasi dengan kasih sayang, itu bertolak belakang. Tuh, kalau Rasulullah Nah, karena Bun mereka tidak mau ikut Yesus. Loh, tapi syaratnya kenapa harus membenci? Kenapa harus membenci? Nabi Muhammad, Nabi kami itu sangat indah ajarannya. Ummi, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Utamakan ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Karena kenapa? Ibu kita mengandung, ya kan, melahirkan, mengasuh kita siang dan malam, menyusui segala macam, merawat kita. Jadi seorang ibu itu istimewa, enggak mesti dibenci kalau kita mau jadi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi kami. Nah, inilah sangat lucu bagi kami ya. Kau bilang kasih, sering kau jual-jual kasih, ya. Kalau kita lihat penjajah di Indonesia ini beragama Kristen 3,5 abad kita dijajah ini, Mbak. Itu harus kau pikirkan gitu loh. Ya, dibandingkan dengan agama kami Islam. Masuk ke tanah air ini dengan perdagangan. Silakan. Ya, salam dan selamat petang, Bang. Salam. Iya, 3,5 abad, bener 3,5 abad. Lanjut. Oke, Sabianus. Aduh, ini aku panggilnya sama apa ini? Sabi atau panggil Anus ini? Apa-apa sejak? Apa-apa sejak? Oh, aku panggil Anus saja ya. Oke, Adinda Anus, Islam Kristen Adinda Anus. Kristen, Bang. Oke, diskusi kita Dinda. Diskusi. Oke, pernah baca Dinda Matius 8 nomor 24 Dinda Anus? Nah, ini temanya apa sebenarnya ini temanya ini, Bang? Iya, dalam Matius 8 nomor 24. Tidak. Begini, Bang, apa temanya? Pasal saya dari tadi saya lihat ini Abang hanya menghujat, menghina. Tidak tahu apa temanya ini. Oke, gini Dinda. Di dalam Matius 8 nomor 24, di situ kan dikatakan Yesus itu tidur. Ya kan? Oke, yang saya tanyakan ya, Yesus yang tidur di perahu itu Tuhan atau manusia? Dia 100% manusia, Bang, 100% Tuhan. Oke, berarti Tuhan kok tidur kan? Itu dia tubuh manusia, memang dia mau ikut merasakan. Itulah dia tidur. Oke, berarti Tuhanmu manusia. Bukan Tuhan manusia, Bang. Firman-Nya dari Sekarang gini, Yesus yang tertidur di perahu ini, ya kan? Apa-apa saja ada dalam diri dia. Dagingnya manusia bukan? Itu tubuh manusianya, Bang. Manusia. Tapi roh dia roh Allah. Lantas, rohnya roh apanya, Allah, tubuhnya iya, tubuh manusia. Iya, apanya Yesus yang Tuhan? Rohnya. Oke, berarti Yesus itu kerasukan Tuhan. Kenapa kerasukan, Bang? Tapi dia di dalam dirinya roh Tuhan. Ya, betul. Seorang manusia, ya, ruh di dalam dirinya ya ruhnya manusia. Gak mungkin ruhnya Tuhan. Kalau masuk aja iblis dalam diri manusia, manusia itu kerasukan iblis namanya. Kalau dalam diri dia ada roh Tuhan, kau bilang, berarti dia kerasukan Tuhan. Gimana coba memisahkan antara manusia dengan Tuhan? Gimana pula mau menyamakan manusia dengan Tuhan? Sementara dalam bilangan 23 nomor 19 dikatakan Tuhan bukan manusia. Memang bukan manusia, Bang. Siapa bilang manusia, Tuhan bukan manusia. Sekarang saya tanya, Yesus ini yang tidur di perahu manusia atau Tuhan?
Itu tubuh manusia bang, karena firman itu menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, karena Iya. target utamanya yang diselamatkan manusia bang. Iya, sekarang saya tanyakan, jadi yang tidur itu Tuhan atau manusia? Tubuhnya manusia bang, tubuhnya. Jadi apanya selain tubuhnya manusia, apa aja yang ada pada diri dia? Anu, Apa maksudnya? Maksudnya? tubuhnya manusia, di luar tubuhnya manusia, dia punya apa lagi rupanya Yesus ini? Tubuh manusia ya bro. Bantu jawab keilahian. Hah? Iya, jawab kak. Jawab Kak, jawab. Iya. Keilahian. Sudah saya jawab. Keilahian Bang Paro. Kau jangan gitu Bang Paro. Keilahian. Pasti. Udah ada aku jawab. Kita Esti, Sudah saya jawab. Baik. hostnya nggak dapat paus tadi. Mana dapat? Dapat. Enggak, aku Dapat. kecil tidak dapat. Derita kau lah. Kau pula itu judulmu. Judulmu geser makanya. Kau pula. Mana tahu balik lagi abang itu. Jadi gini, Adinda Begini, Nos, hello. ya Hello, Adinda Bang. Nos, tubuh Yesus Begini, Bang. ini kan manusia, ya kan? Ya tubuhnya. Oke, manusia. tubuh Yesus yang manusia ini, apakah Tuhan? Rohnya bang Tuhan. Tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Ya. Berarti Yesus kerasukan Tuhan. Bagaimana? Hah? Tapi Anus, Musi loh. Ada musi. ya turun aja Lanus ya. Nanti bangun pula itu Amang Boru. Ada musi Turun Sabianus. aja Lanus, ribut kali. Nanti Amang Boru tuh bangun dikutuk kita nanti, dikutuk kita nanti. Nah, Amang Boru tuh lagi lelap kali tidur itu Amang Boru itu. Baru jalan di atas air dia, capek dirasanya. Baru jalan di atas air, ya kan? Jalan kemana-mana, capek dirasa Amang Boru ini. Makanya Amang Boru ini tidur. Oke, kita naikkan lagi ada Edi Skumbang. Lelap kali emang Boru ini tidurnya, Bah. Tetep layar teman-teman, tolong tetep layar teman-teman, kita sampaikan di 1M teman-teman, tetep layar teman-teman. Oke, Edi Skumbang, selamat bergabung, Islam Kristen. Edi Skumbang. Edi Sukumbang, selamat siang. Edi. Udah ganti yang lain ya. Tinggal lagi nih. Ini saudara Iman yang kepencet dihitung dibatalin dong. Oke. Ajo panggil Kak. Nah, dia aja nggak bersuara. Bang Rus, selamat siang. Bang Rus. Oke. Mati Dengan yang lain. Gift dulu si ganteng ini. Makasih Junta. Selamat siang Kak, hormat, salam kenal. Siang, Kristen Islam Bang. Iya. Kristen Protestan kakak hormat. Apa prosetan? Ya, Protestan. Katanya. Iya katanya. iya lucu ya. Iya katanya pula lagi prosetan. Iya katanya. Astagfirullahaladzim. Lanjut.
Ya, sudah nyimak tadi diskusi kita Andinda Ambones. Hormat, saya baru tergabung di scroll TikTok, baru lihat kakak punya ini. Kenal nggak sama sosok yang tidur ini, Among Boru ini? Kenal nggak? Kenal lah. Kenal. Siapa itu? Kok kakak nggak kenal? Iya, itu siapa yang tidur? Lucu, nggak kenal kalau dipakai fotonya. Iya, yang tidur itu siapa? Yang mesti tanya aku, kenapa musik kakak balik nanya? Iya, saya tanya, kamu kenal dia nggak yang tidur ini? Kalau kenal kenapa, nggak kenal kenapa? Ya anak gadis ngobrol sama kau harus dirayu kau. Ya anak gadis, laki itu tegas gitu loh. Kenal tidak ini. Kalau kenal kenapa, nggak kenal kenapa. Bukan karena gadis, kayak lucu aja. Makanya TikTok nih udah dipakai untuk debat agama, konsep-konsep nggak jelas. Aduh, malas. Cobalah saling hargai aja. Salam toleransi dari timur. Iya sama, kita pun bertoleransi. Cuman kalau bisa ditanya sama Bibelmu, ada nggak ayat di Bibelmu mengajarkan kalian bertoleransi? Adalah. Gimana? Contoh kecil di sini aja, Kak. Nggak bus. Di sini aja geser-geser dikit ke timur, Kak. Supaya tahu toleransi agama di bagian timur gimana, Kak. Ya, Hormat. makanya saya tanya, adakah Bibelmu mengajarkan toleransi? Adalah. Ya, tertulis di mana ajarannya itu? Jangan dibagaku dengan kata-kata kakak, Kak. Please, Kak. Cobalah. Kita saling hargai aja. Pakai TikTok untuk yang bernarasi yang enak-enak. Pernah baca Lukas 19 nomor 27? Hah? Nggak asik kayak gini, nggak lucu tau, Kak. Makanya pernah nggak Tuhan baca kita Lukas 19? bukan jadi bahan lelucon buat kakak gitu. Makanya yang asik-asik aja lah. Iya, pernah baca nggak? Kakak. Enggak, saya nggak perlu kakak mesti hargai saya, tapi saya hargai kakak udah bisa kasih naik saya di kakak punya room. Cobalah kita ya bernarasi yang asik-asik aja. Ini saya bernarasi yang asik-asik. Kenapa kau kejang-kejang ketika dibacakan Bibelmu? Kenapa? Enggak kejang-kejang kakak. Jadi kenapa kau nggak terima Bibelmu dibaca? Lukas 19 nomor 27, baca dulu itu. Ambon turung seku. Aduh Yesus. Nggak dengar dia. Aku jago. Kalian jago. Aduh Yesus. Tidur, dia lagi tidur. Aduh Yesus katanya. Jangan dipanggil, nggak tidur. Jangan dipanggil. Ya. Astagfirullahaladzim. Dengar lagi tidur. Kakak asli mana, Kak? Kakak asli mana, Kak? Saya asli Medan, Siantar. Oh, Medan. Hormat. Salam kenal, Kak. Saya dari Ambon. Oke, berarti kamu nggak mau diskusi, Ambones? Ya, saya cuma bilang itu aja. Maunya malas saya berdiskusi kalau Ya. jadi bahan lelucon gitu, Kak. Ya, kalau gitu kau datangin aja Komal-Komal Kristen ya, si Edis, Bom RK, tengok di situ apa yang mereka bicarakan. Lanjut, Kak. Terkadang itulah playing victimnya kalian. Karena apa? Kalian memang harus menyamar kan? Seolah-olah kalian menginginkan perdamaian, tapi di satu sisi ketika kalian nonton nanti Komal Edis, ketawa-ketawa kalian di bawah ketika Edis menghujat Islam. Jangan pernah kalian bermimpi kami berhenti ketika Edis itu masih seperti itu, RK itu masih seperti itu. Jangan pernah mimpi kalian. Cair bro. Jangan pernah bermimpi. Kalau Edis bisa menghadirkan luka di hati saudaraku dengan live-nya, maka aku bisa menghadirkan luka yang lebih besar dalam hati kalian ketika si Edis masih bernarasi seperti itu. Edis menghina kami, menghujat agama kami, kalian sanjung-sanjung. Ketika kami berupaya membela iman kami, ya kalian salahkan. Itulah taktik penjajah. Mau semanis apapun kalian naik kemari, hati kami tidak akan tergugah akan itu karena kami sudah tahu siapa kalian.
Iya kan? Serigala begitu bang. Iya tuh King, iya tuh King. Ya Cilinong, selamat siang. Kristen Islam, Enggak. Bukan. Kristen Islam bang. Bukan juga. Bukan, nggak ada Jadi agama apa? ateis. Oh ateis, lah kan bapak lu ateis. Ya ateis pulang aja. Ya, enggak. Tadi di sini dia ateis. Hostnya kan bilang kayak gini, iya kan? Hostnya bilang babi kotor lah kan, makan mantainya sendiri. Saya nanya bang, kau udah pernah pelihara babi belum? Astagfirullah. Apa? Udah pernah pelihara babi belum? Tadi kan kau abang bilang, ya kan? Pernah aku pelihara babi, makanya aku tahu. Pernah dulu waktu masih Kristen. Aku lama dulu bantu opungku pelihara babi, jadi aku tahu sifat babi. Aku lihat dengan mata kepala sendiri itu. Dari SD kelas 2 sampai kelas 2 SMA itu masih pelihara babi opungku tuh. 3 SMA sampai kelas 3 SMA. Berapa ekor waktu itu Bang Faru pelihara? Hah? Berapa ekor? Ada paling banyak punya opungku pernah 7 ekor. Oh aku pernah 10. Putih hitam, 5 putih, 5 hitam, 10. Jadi aku pernah lihat sendiri memang teman-teman, babi itu makan tainya sendiri. Karena gini, waktu itu aku SMP, opungku pergi pesta, dia bilang, nanti jam 3 kasih makan babi nih ya, kata dia. Makanan udah disiapkan opungku, tinggal ngasih makan aja aku. Iya pung, aku bilang. Namanya anak-anak kan, keenakan aku main-main. 4:30 aku baru tersadar, wih, babi opungku aku bilang. Lari aku ke rumah opungku kan. Aduh, babinya belum makan, ku tengok lah dimakannya tainya. Terkejut aku di situ. Kotorannya gitu. Setelah itu aku kasihlah makanannya, dimakannya. Gitu tuh. Di situ aku saksikan sendiri memang. B2 itu dimakan sendiri kotorannya. Ketika dia lapar, dimakannya kotorannya. Ya memang paling jorok. Cara hidupnya jorok. B2 itu jorok. Oke, Sunarti, selamat bergabung Sunarti. Sunarti asli kah bang? Asli. Aku udah pernah lihat asli. Sunarti bukan ngarang kita teman-teman ya, itu pengalaman dulu. Turunkan aja moderator. Esiadi, selamat bergabung. Esiadi 188. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Bang Pangeran. Silakan Abang. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah khair. Jangan ada suara musik Pangeran. Ya musik kok matikan dulu. Iya. Jangan ada suara musik Bang. Bang matikan dulu musiknya Bang kalau mau ngomong. Sudah matikan bundaku. Oke lanjut. Ya ada yang mau disampaikan. Sikat terus sama Bang Edis. Sosokan pahlawan. Cari kesalahan kita, sikat terus. So tahu baca Al-Quran, tetapi hadisnya juga tidak tahu, sama saja. Katanya memanjangi dengan arti, tapi cobalah membacakan semua, berarti kau tahu. Masa kau cari kesalahan Nabi Muhammad? Semalam, Kanda, Bunda, semalam itu saya ikuti. Nah bilang inilah foto Nabi Muhammad. Kami sebagai hambanya belum bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi Bang Edis bisa sampai di surga melihat fotonya, melihat Nabi Muhammad dan turun ke bumi untuk menunjukkan inilah Nabi Muhammad. Hebat kah? Hebat Bang Edis tuh. Ada lagi disampaikan Pangeran, gak enak ada suara dari luar. Oke. Makasih ya Pangeran, di bawah aja dulu ya, ada suara dari luar. Suara HP, suara TV itu. Ali, selamat siang. Ali, naik mute Bang, ditanya nggak jawab. Oke, habis Bang Faru. Naiklah kelenten.
Jadi jangan kalian katakan ya adik-adik Oten, Bang Faruk di sini datang untuk menghujat. Saya menghujat. Saya murni ingin mengajak kalian berdiskusi. Kalau kalian pun mau bertanya, ya pertanyaan yang jadi materi hujatannya Edis kemari silakan. Insya Allah kami akan memberikan jawaban. Tapi kalau kau nggak mau on cam, siap bertanya kau turun. Tapi kalau kau nggak mau turun dan selalu adu argumentasi, kamu on cam. Mungkin begini ya. Edis itu disangka orang-orang di Komal di TikTok ini disangkanya dia tuh orang yang baru ya, dan tidak belum pernah ada yang membuatnya mencret gitu ya. Nah, ini perlu diketahui. Saya kenal Edis itu sudah sekitar 13 tahunan. Ya, itu perlu diketahui. Dan Edis ini pernah berdebat dengan saya itu di grup WA. Kalah dia. Setelah itu dia emosi, lalu dia menelpon saya secara langsung melalui telepon biasa, bukan WA tapi telepon. Menelpon langsung itu dari jam 9 pagi sampai setengah 3 itu menelpon saya. Yang pada akhirnya dia tidak mampu berbuat apa-apa ya. Lalu dia berkata, mungkin karena putus asa, dia sampaikan sebenarnya saya ini diutus oleh gereja. Nah, katanya tidak perlu diutus oleh gereja untuk memurtadkan umat Islam. Dan apabila mana umat Islam tidak dapat dimurtadkan dari agamanya untuk menjadi Kristen, maka cukuplah jauhkan saja mereka itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan mereka dari agamanya. Nah, setelah itu dia juga berkata, karena mungkin dia putus asa, lalu dia berkata sama saya begini, mau Yesus Tuhan atau bukan, itu bukan urusan saya, katanya. Saya tidak peduli masalah Kristen ini benar atau tidak atau salah, itu saya tidak peduli. Yang jelas Islam harus hilang dari muka bumi. Nah, itu Edis pernah menyatakan itu pada saya waktu itu, dan sempat juga mengatakan bahasanya Musa itu sudah murtad, katanya. Dia yang murtadkan saya, katanya, sama kawan saya yang tengah kuliah di Mesir itu pernah, katanya. Dan itu pernah heboh, dan sampai saya pun disidang waktu itu, disangka saya sudah murtad betulan. Nah, ini makanya kalau ada Edis ya, demi Allah belum pernah ada sejarahnya Edis itu kalau buka Komal saya dinaikkan, itu tidak pernah. Dan hanya sekali saja dinaikkan waktu dia berkata ketika Muhammad itu mengawini anak kecil, apakah itu teladan? Lalu saya jawab, simple saya menjawabnya, ketika Maria ditiduri oleh Yusuf seusia dengan ibunda Aisyah, lalu bagaimana tanggapanmu? Wah, langsung kesurupan saya dikik. Nah, itulah kelakuan Edis. Jadi banyak PR yang tidak terjawab oleh si Edis itu sebenarnya. Nah, hanya saja memang dia ketika itu frustasi, kalau ketika di YouTube itu frustasi, kawan-kawannya pada monet ya, pada dapat penghasilan dari YouTube, lalu dia tidak dapat penghasilan, lalu dia mengadu sama Pauzang. Itu di Zoom, mengatakan, dia berkata bahwasanya dia dikejar-kejar oleh umat Islam, mau dibunuh, padahal siapa yang membunuh dia? Tak ada. Nah, lalu berencana untuk lari ke Amerika, dan dengan pertolongan siapa yang perempuan itu, Sofiatul sama Pauzang, dia pergi ke sana. Sementara waktu di Singapura dia jadi gelandangan. Dan dahulu di sini perlu diketahui, dahulu sering kalau setiap bulan puasa dia kelaparan. Dia kelaparan lalu masuk ke masjid, selfie lalu meminta makanan di masjid itu setiap bulan puasa. Nah, itu dengan alasan katanya kalau setiap bulan puasa di lingkungannya tidak ada orang jualan, tidak ada orang berdagang makanan, katanya. Nah, itu sebagai bukti tanda. Belum pernah ada sejarahnya umat Muslim itu mengemis-ngemis ke gereja untuk meminta makanan pada orang-orang yang ada di gereja, itu tidak pernah terjadi. Tapi kalau orang-orang Kristen ya menyamar menjadi seorang Muslim, masuk gereja lalu mereka meminta makanan, itu sudah hal umum yang terjadi. Nah, saya rasa itu. Silakan. Oke. Yose, selamat siang Yose. Ya, selamat siang Kak. Assalamualaikum. Yose. Ya Kak, Assalamualaikum. Kristen Islam. Iya Kak. Oh, Islam ya. Islam Kak.
Ya Kak. Ada yang mau disampaikan? Itu Kak, tadi saya mau apa namanya tadi, siapa yang bilang olor ya, kalau nggak salah namanya, yang katanya minum susu onta itu. Kalau kita lihat kan Kak di Injil mereka tuh apa namanya, Yesaya apa tuh, katanya kan dia lagi kan tai lebih Kak, sementara kita kan susu onta itu kan buat air kencing onta itu cuman buat orang darurat sakit kan. Jadi tadi dijawab sama Bang Faruk tadi, dia nggak kena, katakan kita turunkan tadi itu Kak. Terus ada lagi? Jadi wah, misalnya kita lagi di hutan kan Kak kita tadi. Oh ini jaringan aku apa jaringan dia sih putus-putus? Jaringan beliau tuh, jaringan beliau yang hilang-hilang. Mungkin dibenahi dahulu, setelah itu baru disampaikan, ya. Dibenahi dulu jaringannya biar enak yang mendengarkan. Silakan. Kalau tidur ya? Enggak, aku lagi mau ngapain DM ini toh tentang yang tadi itu. Oh, ada yang pesan madu? Tadi anak dari saudara kita yang kecelakaan. Oke. Nah, teman-teman yang mau membantu meringankan biaya perobatannya kan, karena dia bukan BPJS. Oke, Suherman. Selamat siang. Suherman. Sebenarnya mohon maaf ya saudara imanku. Kalian minta naik nggak bersuara, buang-buang waktu lu. Kita mau cari oten. Kalian naik nggak bersuara, buang-buang waktu. Coba saudara imanku, di room Kristen aja, di room Kristen, mana ada dinaikkan Kristen, sesama Kristen. Kalau sudah ada narasumber, masa kita saudara imanku kalah sama mereka? Coba, ayo dong, jangan kalah sama mereka. Di room Kristen aja, Kristen gak boleh naik loh. Dan mereka gak minta naik. Ini saudara imanku, kenapa sih kalian? Ayo dong. Masa kita kalah sama Oten? Udah itu kalian minta naik di atas gak bersuara. Mungkin mungkin terpencet, mungkin tak sengaja terpencet itu. Kadang-kadang pas tap-tap Ada layar, King bantu ya King. kadang-kadang lagi. pas tap-tap layar tiba-tiba terpencet. Orang saya aja sering begitu. Tap-tap layar tiba-tiba terpencet. Kepencet dibatalin atuh. Kan ketahuan di situnya. Kalau kita tiba-tiba kepencet minta naik pas kita tap-tap layar kan gak bisa lagi. Karena ada kepencet minta naik. Dibatalin. Itu loh. Ayo. Esti jaga sikap dong, aku muslim. Memang kenapa Irul? Aku ngomong apa? Ini aku bilang ya Irul ya. Buat saudara imanku terutama si Irul, tolong jangan kalian minta naik. Masa iya kita kalah sama Oten? Irul denger ya, saudara Kristen buka room diskusi itu Kristen gak ada minta naik. Masa iya Irul, masa kamu kalah sama Kristen? Kan kalau kepencet tap layar, tiba-tiba kamu kepencet lagi, itu nggak bisa. Pasti nggak bisa. Pasti kamu disuruh keluar dulu, keluar baru bisa pencet layar. Gitu Irul. Ya Irul ya. Di room aku ulangin Irul. Ya Irul, aku ulangin. Di roomnya Kristen, kalau terjadi diskusi, ya Kristen nggak ada yang minta naik. Nggak ada. Masa iya kita kalah Irul? Ya Irul ya, kamu ngaku muslim kan? Mohon dimengerti ya Irul.
buang-buang waktu. Kita mau diskusi cari konten. Jadi waktunya terbuang. Siap, saudaraku. Irul bukan muslim. Enggak lah, muslim dia. Mungkin dia nggak nyimak aku ngomong apa. Cek ID, selamat siang. Cek ID. Cek ID. Cek ID. Kan? Gak bersuara kan? Cek ID. Makasih ya. Ayo yang lainnya. Oke. Kenapa Johan? Sini Johan. Aduh, akun peripat nggak bisa dijambak. Esti antikristus. Oh jelas. Aku antikristus karena aku tidak menuhankan Kristus. Mau apa lu? Ten? Iya, aku antikristus karena saya tidak menuhankan Kristus. Waalaikumsalam. Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Jadi kau penyesat, antikristus karena kau tidak percaya Yesus sebagai manusia. Iyalah. Ayo naik ados. Iya, gua antikristus dos karena tidak menuhankan Kristus. Masa ada orang gua tuhankan? Lu ngade-ngade lu. Ayo, naiklah. Ten. Naiklah sini. Kita diskusi baik-baik. Itu yang jago bikin narasi itu Bang Faru. Bang Faru lagi DM-DM-an. Itu beliau jago bikin narasi. Mana nih? Itu Komali. Ya sih, apa tuh? Di siapa? Ayo. Naik Ten. Aku sambil bikin thumbnail. Ngeliat Bang Musa. Iya, Uti. Live YouTube. Enggak saya Uti, channel saya ini rusak. Jadi biarpun di live kan, biarpun di upload, tak ada sampai algoritmanya tuh, tak ada yang nonton. Walah. Berarti ngulang dari awal ya? Iya, namanya habis pelanggaran tuh begitu, nyungsepnya. Karena itu pelanggaran waktu tuh bahas si Riwil itu sampai berbulan-bulan tuh tak sembuh-sembuh. Iya naik, ada teking di bawah, belum ada Oten yang minta naik. Kayak saudara imanku, kalau kalian mau pesan madu ke Bang Faro silakan naik. Harga madunya Bang Faro 180 belum ongkir. 180 belum ongkir ya. Ayo. Jadi yang tidur itu, yang mengantuk, yang tidur, yang makan, yang dilahirkan, ya itu tentu bukan Tuhan ya. Kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ayat kursi ya teman-teman di surah Al-Baqarah 255. Kita lihat ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup,
yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini yang Allah, ini yang Tuhan. Kalau yang tidur ini di perahu karena ngantuk, kecapean, ya tentu bukan Tuhan ya teman-teman Kristen ya. Yang terus-menerus, yang maha hidup, yang terus-menerus maha hidup, tidak mati. Yang tidur ini kan diceritakan pernah mati. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui segala sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi, maha besar. Ya, jadi inilah yang sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Inilah, enggak tidur, enggak tergantung kepada makhluk. Jadi teman-teman, definisi Tuhan aja bagi mereka itu agak-agak lucu ya. Tuhannya bisa jadi manusia, Tuhannya menjelma-menjelma, kayak apa ya, aku tengok ya, menjelma-menjelma. Padahal apa definisi Tuhan? Tuhan itu adalah sembahan yang kita ibadahi, yang maha suci, yang maha tinggi, maha kuasa, maha pencipta. Ya kan? Tuhan itu bagaimana sih? Tuhan itu tidak tergantung pada makhluknya. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu abadi. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Tuhan itu ada sebelum semua ada dan tetap ada setelah semua tiada. Itulah hakikatnya Tuhan ya. Jadi kriteria yang mereka tuhankan ini nggak lolos. Tengoklah di dalam Bible ini ketika disampaikan di Bible bahwa Yesus mengantuk lalu tertidur. Jadi dia nggak lolos, dia Tuhan tuh nggak lolos. Kita sapa, silakan Bun, siapa ini? Naik Johan, kita kasih data. Waalaikumsalam. Oh Ustadz, naik Johan, kita tunjukkan di mana Tuhanmu tertidur, yuk. Nggak lolos dia ini, kriteria Tuhan nggak lolos sama sekali nih. Saran saya sih Utik, Tuhannya ini kalau tidur disuruhnya pakai jas hujan, itu takutnya nanti dia mimpi basah. Nah kalau mimpi basah nanti biar tidak basah begitu maksudnya. Kalau ada pakai jas hujan itu, silakan. Naik kau Joshua, Johan, naik Johan, biar kita kasih kau data-data, biar kita kasih kau pencerahan, semoga kau tersadarkan gitu loh. Naiklah Johan. Kau nggak tahu kalau Tuhanmu tertidur ya, karena kecapean dia tertidur. Namanya juga manusia kan, nah, memang Yesus ini manusia. Apa kata malaikat ketika menyampaikan kepada Gabriel ketika menyampaikan kepada Maria? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang yang akan dilahirkan, seorang. Tiba-tiba Lukas 2:11 diceritakan di situ yang lahir Tuhan. Kan lucu, yang dihamilkan orang, yang lahir Tuhan. Ayolah kalian berpikir, akal itu dipergunakan. Yang dihamilkan orang kata malaikat, yang dilahirkan Tuhan. Kenapa? Di situ Tuhan kurios. Tapi kalian ini nggak mau belajar, cuma modal iman doang, nggak mau belajar cari tahu. Kenapa ya yang disampaikan malaikat ini kok akan melahirkan seorang anak laki-laki orang? Tiba-tiba yang lahir Tuhan di Lukas 2:11. Itu kalian tuh harus ini apa ya? IQ-nya itu, kecerdasannya itu difungsikan gitu loh. Berpikir cari tahu kenapa bisa nih ya? Bibelku kok begini amat ya. Cari tahu, masuk originalnya. Ternyata di originalnya adalah kurios, Tuhan. Tuh, Johan, kau nggak bisa merintah-merintah. Kalau kau mau didengar, dikasih tahu naik kau sini ya. Kita nggak akan gigit kau kok. Enggak, kita akan hanya menyampaikan kebenaran isi Bibelmu. Kami nggak terdoktrin, kami nggak mengimani dogma, kami murni di dalam Bibelmu menyampaikan. Silakan naik. Kita kasih data-data.
Naik sini. Ayo. Naik. Si Oten-Oten yang naik silakan. Entah ya, saya di Panlima, entah dia habis kerja, tapi nyatanya dia ketiduran. Kalau ketiduran orang biasa tuh kalau kita ketiduran tuh kecapean, biasa kecapean kan, tidur. Ngorok. Sedikit mau cerita ya, Anda kok saya jadi terkenang masa lalu. Ada orang Kristen sama Kristen nih, Kristen sama Kristen. Jadi dia kehilangan ikat pinggang. Nah, kehilangan ikat pinggang nih yang dituduh nih kawan Kristennya ini. Lalu dia bersumpah-sumpah sampai berkelahi ya. Nah, lalu dikata, aku bersumpah demi Tuhan, Tuhan Yesus katanya. Aku tidak mencuri, Tuhanlah yang maha melihat, Tuhan tidak tidur. Jadi saya bilang bohong, Tuhan mau tidur. Oh, tambah ngamuk dia. Tidur di kapal pula itu. Dia marah tuh. Memang mereka tidak tahu isi kitabnya itu. Menolak gitu ya, isi kitabnya ditolaknya gitu. Silakan. Berarti banyak yang belum tahu ya kalau yang dia Tuhankan ini tidur. Gimana dong? Kan dia manusia. Mereka aja yang membuat-buat seolah-olah Yesus ini Tuhan, seolah-olah dia manusia sekaligus Tuhan. Manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusiaan. Percampuran. Bagaimana mungkin ya kalau mereka berpikir ya? Bagaimana mungkin ini manusia sekaligus Tuhan? Bagaimana mungkin? Kalau manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Dua sifat ini nggak mungkin bisa disatukan nih. Tak mungkin bisa digabungkan. Ada satu yang maha, dan satu serba terbatas. Sifat manusia itu serba terbatas. Ini yang satu maha, Tuhan ini maha. Mau digabungkan ini manusia dengan Tuhan. Nggak masuk akal nih ini ya. Ini enggak tahan, entahlah kemana akal mereka ini. Dia Tuhan sekaligus manusia. Konsep mereka itu di Konsili Kalsedon, ini yang memutuskan bapak-bapak gereja ya di Konsili Kalsedon. Mereka memutuskan bahwa ya ternyata Yesus ini juga bukan cuma ilahi. Karena dia pun makan ikan goreng. Oh, ternyata dia juga manusia. Adalah konsep ini bahwa Yesus manusia 100%, ilahi 100%. Ini dia mau gabungkan di dalam tubuh manusia ini 200%. Ketika dia tidur, itu manusianya. Ketika dia bermukjizat, itu ilahinya. Padahal itu salah sama sekali ya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 2:22, dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ini khotbah Petrus ya. Petrus ini murid Yesus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang orang teman-teman ya. Seorang yang ditentukan oleh Allah. Ya Allah, apa sih ini kafir? Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi yang melakukan mukjizat itu Allah melalui rasulnya, melalui utusannya. Makanya Yesus bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Yang melakukan itu Allah melalui Yesus, melalui utusannya. Nabi Musa bermukjizat membelah lautan ketika membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Membelah lautan itu bukan Musa, tapi Allah yang melakukan melalui Musa, melalui nabinya, melalui utusannya. Ini mereka nggak nyambung otak mereka nih. Dia pikir karena Yesus bermukjizat dia Tuhan. Dia nggak baca di Kisah Para Rasul 2:22. Makanya ketika dia tidur, mereka kaget loh. Mana Tuhan saya tidur? Dia tidak baca di Matius, dia tidak baca di Markus bahwa Yesus itu tidur di dalam perahu. Itulah kalian malas baca Bible, cuma modal imani doang. Kalau kau belajar Bible, mengikuti perkataan-perkataan Yesus, ya pasti kau tidak akan Kristen. Tidak akan Kristen kalian kalau mengikuti pengajaran Yesus di Bible. Tidak akan Kristen. Ya. Tidak akan Kristen. Yesus mengajarkan tauhid.
Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa, tunggal, satu. Itu teman-teman ya. Naiklah yo. Yudi. Mana Kristen ini? Kok nggak ada lagi permintaan ku tengok nih. Nggak ada lagi naik teman-teman Kristen. Johan naiklah Johan, biar kau kasih lihat ini. Kenapa? Kau siapa merintah-merintah di bawah? Emang kau apa? Naik sini. Gak akan kita buka kalau kau di bawah. Gak berani naik, kenapa? Takut kau, kami tidak menggigit, kami tidak akan paksa kau bersyahadat. Itu adalah imanmu. Cuma kita di sini mengedukasi saudara-saudara muslim kami. Supaya jangan kalian mudah untuk memurtadkan saudara-saudara kami yang masih awam. Kita buka, kita bongkar Bibelmu, ajaran di Bibelmu. Kita bongkar supaya mereka itu jangan mau murtad. Karena kadang mereka berpikir begini, semua agama sama. Enggak. Agama kalian itu agama dari Paulus. Ya, dari Roma Yunani sana. Bukan bersumber dari ajaran Yesus, bukan. Jadi kami mengedukasi saudara kami yang ingin dimurtadkan oleh misionaris-misionaris kalian. Itulah siang malam kami teriak di komal-komal. Itu menghindari saudara kami kalian murtadkan dengan segala tipu daya kalian. Oke? Dan alhamdulillah banyak yang tersadarkan yang tadinya coba-coba karena dia pikir semua agama sama, tersadarkan. Banyak yang DM. Masya Allah, terima kasih ya. Terima kasih Bun. Terima kasih Gurunda. Iman saya semakin kuat. Banyak yang DM begitu. Jadi kenapa avocado ini Bunda? Kenapa avocado ini Bunda naik? kalau udah ada tamu di atas, disuntikan dulu narasinya, disapa dulu tamunya. Enggak, dia itu mecah-mecahin piring. Iya dia. Halo, selamat siang. Oke, apa koda? Selamat siang, Kristen Islam. Selamat siang, saya Kristen. Kristen, Laju silakan, Bunda Bang. Rama, Kristen dia. Silakan Bang, apa yang ingin kau tanggapi? Yesus Begini. tidur. Yesus tidur ya? Oh, Ya, kau nggak tahu di ya, Bibelmu kalau Yesus tidur Bang ya? Ya, dia kan manusia juga. Nah, kalau kau Ya. sudah tahu dia manusia, kenapa kau tuhankan Bang? Dalam Bibel dibilangan, Tuhan itu bukan manusia. Kenapa kau tuhankan manusia ini Bang? Ayo. Udah tahu dia manusia. Coba buka Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya buka lah Bang, jangan nyuruh-nyuruh. Ya, sebentar saya buka. Silakan. Ya, Dia Kisah udah tahu Rasul manusia, 2 tapi dia Tuhan. 36. Ya. Di situ dikatakan Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Telah Itu membuat Tuhan Bang. Yesus, Itu Tuhan Allah telah menjadikan membuat Yesus. Iya, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Itu Tuhan, Tuan, Tuhan. Dan Mesias, Kristus itu Mesias atau yang diurapi. Tuhan itu Bang, Ya, bukan Tuhan. Pas originalnya. ya. Kyrios itu ada dua makna. Bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Kalau Yesus maknanya apa? Kalau Tuhan di situ maknanya Allah Bapa mengangkat Yesus Kristus menjadi penguasa dan Penguasa juru apa selamat. nih? Yesus ini penguasa apa? Penguasa di Matius pasal 28 ayat 18 Apa ya. yang dikuasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus? Ya, di Matius 28 ayat 18 Yesus sendiri Apa yang dia berkata. kuasai? Apa yang dikuasai ini. Yesus? Ya, saya jelaskan di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Kita masuk di Matius 11:25. Buka Matius 11:25. Matius 11, buka. Matius 11:25. Apa kata Yesus di situ? Aku bersyukur Bunda? kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Ini Tuhan apa lagi nih? Bapak ini Tuhan juga nih. Ini menurut Yesus. Tadi menurut kau Yesus Tuhan. Tapi menurut Yesus Bapaklah yang Tuhan. Matius 11:25 tuh baca. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, yang Tuhan itu Bapa. Nah dari mana kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya, saya percaya Bapa itu Tuhan. Terus, Yesus? Lalu Bapa melimpahkan kuasa kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Bapak sudah pensiun. Bapak pensiun. Si Yesus mengambil alih. Bapak kan bersifat ilahi. Kok ilahi disamakan dengan manusia? Tidak ada pensiun-pensiun lah. Oh, jadi kalau ilahi, Yesus ini bukan ilahi. Ya, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya Jadi, tidak tanya firman. Saya tanya Yesus bukan ilahi. Yesus ada dua kodrat ilahi dan kodrat insani. Ah, di mana itu? Berarti Yesus pun Tuhan, Bapak pun Tuhan, Yesus ilahi, Bapak pun ilahi. Begitu. Ajaran ini kau dapat di mana? Coba kasih saya landasan dalilnya di mana? Yesus mempunyai dua kodrat, dia ilahi, dia manusia sekaligus Tuhan. Dia manusia sekaligus ilahi. Di mana di Bibelmu itu? Sumber keimananmu itu dari mana kau dapat? Mana? Alkitab, kesaksian para rasul, murid-murid Kristus. Mana kasih data saya bahwa Yesus itu manusia sekaligus ilahi? Iya, Kasih saya sabar. data itu. Kita tunggu Bang. Kesaksian dari Rasul Petrus itu kan sudah jelas tadi. Kisah 2 ayat 36. Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuan, kurios, Iya. Tuan. Oke. Kita buka data ya. Kita buka data. Ya, Jangan jangan oke. Saya buka data. Jangan, kita pada pembuktian. dengar dulu. Kita baca. Meskipun- Nggak usah. Ngapain kau didengar? Kau mau menyesatkan. Kita buka data di situ. Kurios adalah Tuan. Oke? Meskipun itu Tuhan, Yesus sendiri mengaku. Nah kenapa kalau dia Tuhan, kau Tuhan kan? Saya tanya dulu, kau definisi Tuhan apa sih? Apakah Tuhan bisa disebut Tuhan? Ya, saya ikuti cara pikirmu. Misalkan itu Ya. Tuhan. Tapi Bisakah dituhankan itu Tuhan? Bisakah Ya, dituhankan saya belum itu Tuhan? Bang, kau bilang itu Tuhan dan Tuhan sama. Bisa dituhankan seorang Tuhan? Bisa. Seorang Tuhan biasa tidak bisa dituhankan. Tetapi Tuhan- ini bukan Tuhan biasa. Dia Tuhan apa berkuasa dia? di sorga. Tuhan Dia apa diberi dia? Bapa. Tuhan apa? Dia Apakah dia Tuhan yang- apakah dia Tuhan? Apakah Yesus ini Tuhan? Buka Matius 28 ayat 18. Saya tanya Di kau, situ. apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan di atas Di segala mana Tuhan. dia Tuhan? Di mana datanya itu? Kasih biar ku buka. Aku lebih kita pada pembuktian original Bibelmu yang bahasa Yunani. Coba di mana? Matius 28 ayat 18. Oh, pergilah, jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Segala sisipan. Tuhan. Tidak ada sisipan. Itu Sisipan di kesaksian. situ Bapa, Putra, Roh Kudus. Sisipan itu Petrus. Yesus tidak mengajarkan Bapa, Putra, Roh Kudus itu sisipan. Baca Yohanes 1:58. Itu Matius disisipkan masuk. Yesus berkata, Karena- segala di sorga dan di bumi sudah diberikan Iblis kepadanya. pun menjanjikan kuasa karena iblis pun mengatakan dia sudah diberi kuasa. Jangan-jangan ini iblis ini di Matius 28 nih. Kita buktikan ya bahwa ini bukan Ada Yesus yang iblis berkuasa berkata. di sorga. Mana ada iblis berkuasa di sorga? Apa kekuasaan Yesus? Ya kita lihat ketika Yesus dicobai iblis. Iblis berkata, kalau kau menuruti perintahku, kekuasaan semua kukuasakan kepadamu karena segala sesuatunya sudah diberikan kepadaku. Ketika dicobai iblis oleh iblis tuh, ya kan? Dia dijanjikan kekuasaan kalau dia menurut sama iblis. Tapi kan Yesus tidak mau karena sebagai manusia dia orang taat, soleh. Menurut Petrus, ya oke. Menurut Petrus, Yesus dijadikan Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi setelah Kita dia buka. disalibkan. Setelah Kita buka disalibkan. nih. Kita buka. Berapa Kisah tadi? dua. Kisah 2. Kisah 2 ayat 36.
36. Kita buka originalnya ya. Jadi kau tidak mau belajar, kenapa? Kenapa Lai tidak mengikutkan originalnya? Karena Lai sengaja menyesatkan kalian. Dia kalau diikutkan original Biblemu, malu tuh penerjemah tuh. Karena dia lari dari terjemahan yang sesungguhnya. Theos untuk Bapa diterjemahkan menjadi Allah. Kurios untuk Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Padahal itu adalah Tuhan. Nih kita masuk ke originalnya ya. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nih kita lihat Tuhan. Saya mau buka dulu ini ya. Kamera. Kyrie, Tuhan itu Kyrie, Yunani koine. Tuhan mana ada Tuhan itu kurios. Kurios ya. Itu kan aslinya Yunani koine. Iya, Yunani kuculuk pun nggak ada itu Tuhan. Nih kita buka ya. Kita nggak berisi. Kita nggak berisi. Ini kita santai aja nih. Jangan berisi katanya Tuhan tidur. Tuhan tidur lucu aja ya bagi kita Tuhan tidur. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa nih kaum Israel ya, bukan kaum Oten ya. Kecuali kau Bani Israel, perasaan kau bukan Bani Israel deh. Kau Bani Paulus. Kamu belum Bani Paulus kan? Lah kau yang belum mengerti Yesus Bani Israel kok nih. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ya kita buka originalnya ya. Kita lihat dulu. Nih. Karena dia Allah. Allah ini Allah nih. Ini Allah nih. Tengok ya. Kalian plesetkan Allah. Padahal Allah nih. Kita lihat. Allah. Itu Allah Bapa. Ya Bapa itu. Ya Bapa. Ya Bapa nih. Apa di sini? Allah ini Theos. Ingat nomornya Bang ya, kalau belajar tuh ingat nomornya 2316. Kita kembali 2316 ya. 2316. Ingat ya, Allah itu 2316. Kita masuk originalnya. Iya, silakan. Ya, benar, mantap. Oh ini bagus deh. Mau belajar nih. 2316 Bang ya, 2316. Ingat ya nomornya ya tadi ya. Yang tadi 2316 itu Allah, ya kan? Allah. Itu terjemahannya 2316 Theos. Oleh Lai penyesat menerjemahkannya menjadi Allah. Kita masuk terjemahannya. Terjemahan. Apakah terjemahannya Theos? Nih, terjemahannya nih Theos. Tuhan. Terjemahan Theos itu seharusnya Tuhan, tapi Lai maling mengambil kata Allah. Allah ditaruh di sini menjadi Theos diterjemahkan menjadi Allah. Kau lihat tadi kan nomornya? Allah di sini dia taruh. Padahal Theos itu Tuhan. Tuhan itu Theos. Ingat ya, ingat. Kau diam dulu biar kau pinter. Theos Tuhan terjemahannya Indonesia Yunani. Makanya diam dulu. Ini supaya kau semakin paham. Enggak cuma modal imani ya. Theos Ibrani. Kok Ibrani di sini? Kan Yunani. Bentar, saya ganti dulu. Bentar. Yunani. Kenapa para rasul itu memakai kata Theos di Yunani koine? Ini. Serapan Kau diam. dari kata. Ini kau cuma banyak ngomong. Gak ada. Sebentar kau buktikan ya pakai data ya. Ini Yunani Theos. Ini ya terjemahan original Biblemu bahwa kau tuh maling. Lai mengambil kata Allah. Nah, makanya diam dulu. Di-mute dulu host. Theos ya Theos. Yunaninya masuk ke Indonesia jadi Tuhan. Padahal Lai menerjemahkan menjadi Allah. Kenapa dia memakai kata Allah? Seharusnya kan Tuhan di situ. Nih, kenapa Lai? Ini kan? Nih, Lai mengambil kata Allah. Ini Allah ini nama sembahan orang Islam, nama Tuhan kita orang Islam. Proper name yang seharusnya di sini adalah Tuhan.
Kalau kalian sebenarnya dewa, tapi kalian malu pakai dewa, pakai Tuhan. Sebutan Begini secara saya. umum, pakai Tuhan. Sebentar. Sementara Yesus, ya harusnya si Tuhan ya, ingat harus Tuhan. Kita masuk ke Yesus. Yesus ini disebut Tuhan. Coba, bagaimana lain menyesatkan ya? Yesus ini yang kurios diterjemahkan Tuhan, mana dia? Nih Tuhan. Yesus ini kurios, nih lihat ya. Nih, pun terjemahan kok turun nih. Yesus ini kurios. Kurios ini, kurios, apa sih? Teman-teman, mohon maaf ya. Nih HP ku ini juga Jadi kurios. kita mau bahas apa ini? Membahas terjemahan originalnya. Karena kau ya Tuhan kau itu umat terjemahan nih kurios. Kurios ini 2962 oleh lain diterjemahkan menjadi Tuhan. Tuhan. Padahal tadi Allah itu yang Theos itu harusnya di situ. Di sini Tuhan seharusnya nih Tuhan. Theos ini kan Theos. Harusnya di sini Tuhan terjemahannya. Kenapa untuk Yesus yang diterjemahkan menjadi Tuhan? Nih kita lihat nomornya ya Tuhan ya 2962. Tuhan ini harusnya Theos untuk Allah tadi. Kenapa untuk Yesus dia kasih Tuhan? 2962 kita lihat. Sebenarnya kau tahu, tapi kau itu cuma iman buta, Saya sudah nggak tahu, pinter. Terus kenapa kau Saya jadi sudah tahu. nggak pinter jadi botol? Udah tahu toh kamu kan bahwa kurios itu Tuhan. Ya toh udah tahu. Kamu Nih. salah memaknai Alkitab. Nah, kenapa ada Allah di situ? Kenapa ada Allah di situ? Dari mana dia nyolong Allah itu? Karena kau ini kepala batu, kita harus tegas. Dari mana nyolong Allah itu kalau di situ? Kenapa ada Allah di situ? Padahal Tuhan. Udah lihat kan Theos Tuhan? Saya mau Oh, bicara. dasar maling. Inilah kalau kalian nggak jujur, saya nggak suka kalau kalian maling, tapi nggak mau jujur mau nih. bicara. Kurios Bisa ini saya untuk jelaskan? Yesus. Kurios untuk Yesus nih. Kurios untuk Yesus Tuhan, nih kurios. Kenapa jadi Tuhan? Jadi tadi Allah telah menjadikan Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, bukan Tuhan. TN, Tuhan. Kurios. Sudah lihat? Kau bawa tadi kisah para rasul tuh, Tuhan di situ, bukan Tuhan. Oke. Ya, Yohanes 13:13 Tuhan pun. Betul kau sebut aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi dalam Bibelmu tidak ada itu Yesus Tuhan, nggak ada. Yang Tuhan itu Theos atau Bapa, itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Bukan Yesus, Yesus Tuhan. Kenapa? Itu Tuhan. Sadar, sudah Bisa. sadar. Dengar dulu. Kisah para Rasul 2 ayat 36 itu, Tuhan di situ maknanya adalah penguasa. Kan sudah lihat Tuhan. Ya, maknanya bukan Allah Bapa. Maknanya di situ. Jadi adalah sebentar, penguasa. definisi Tuhan apa? Menurutmu Tuhan itu macam-macam. Tuhan itu menurutmu apa? Menurutmu definisi Tuhan apa? Coba. Di Alkitab, di Perjanjian Lama, kalau Tuhannya itu hurufnya besar semua. Kau dibodoh-bodohi. Huruf Ibrani, huruf Yunani tidak ada besar kecil. Kau ditipu penerjemah. Penerjemah itu yang membuat seolah-olah berbeda. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Kau dibodoh-bodohi. Cuma kamu ini kayak kerbau dicucuk hidung. Cuma nurut aja nggak mau belajar. Pendapatmu saja, itu Lah, menurut pendapat. Lah ikan data kita tahu karena kita belajar. Coba cari literasi di mana ada huruf Yahudi, huruf Yunani itu huruf kecil. Kasih saya data. Kalau kita ini bahasa Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Kalau mereka Yahudi, Yunani Greek itu ya Yunani kuno nggak ada tuh huruf besar kecil. Lai penerjemah ini menipu untuk menyesatkan kalian. Sekarang saya minta data di mana Yesus itu Tuhan atau apa definisi Tuhan menurut kau. Kalau kau bilang Yesus kuasa, apa yang dia kuasai Yesus? Apa ketika kecil dia menguasai susunya mamanya? Itu kau bilang kuasa. Saya mau Apa kekuasaan Yesus apa? Oke, anggaplah penerjemahannya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Di kisah 3 ayat Bagus. 2. Nyata kau sadar. Semua yang ada tentang benar, Yesus benar. Tuhan itu terjemahannya adalah Tuhan. Lalu kuasa apakah yang diberikan Bapa kepada Yesus?
Yesus Iya, sendiri nih saya kasih data kuasa yang diberikan Bapak nih. Nih saya kasih data kuasa yang diberikan Bapak nih. Kau ini kok tiap hari dengar. Kenapa itu adalah misionaris itu ya, itu amanat agung. Amanat agung yang kau bawa. Sebentar kita kupas itu ya tentang amanat agung. Nih saya kasih nih Yohanes. Kuasanya Yesus diberikan nih Yohanes 17:1 kita buka ya. Yohanes 17:1 nih kita buka kuasa tentang kekuasaan nih. Ini apa judulnya di sini ya? Udah dikasih lihat Yesus itu Tuhan masih menjadikan natur dua. Di mana Yesus punya dua natur? Kau aja tuh yang kayak kerbau dicucuk hidung, ikut aja dogma doktrin ini. Demikianlah kata Yesus, nih kita buka ya kekuasaan itu ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Yesus menengadah. Kalau dia menengadah berarti dia memohon. Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, oh Bapak. Kalau orang memanggil, oh Bapak, Bapakku, ya kan? Dia memohon kepada Bapaknya nih. baca sampai ayat 2 ya. Ya kalau memang orang kalau nggak dimatikan otaknya sampai ayat 3 saya baca sampai ayat 4 nih. Ayat sampai 2, fokus pasal 4. ayat 2 itu, fokus Nih, ayat 2. dengar. Enggak boleh, jangan pilih-pilih dong. Nah, Oh ya, silakan. demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia memohon kepada Bapa dipermuliakan ya, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, supaya kita pun ini ya sama Bapak seperti engkau telah. Kenapa nih tidak mau diam ya? Kau cerewet kali. Kau diamlah. Kita kan bisa baca ini. Kau nyimak. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia yang hidup ya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Yesus menjanjikan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kemudian dijelaskan oleh Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Trinitas. Tidak. Yesus tidak menyinggung Trinitas untuk mendapatkan hidup kekal. Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Cuma saat yang benar nih yang benar nih. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Menurut kau apa itu utusan? Dan mengenal Yesus yang engkau utus, yang telah engkau utus. Menurut kau utusan itu apakah Tuhan? Fokus ayat 2. Ini hidup yang kekal nih. Inilah hidup yang kekal. Yesus di ayat 2 nomor 2 menjanjikan hidup kekal. Coba dengar baik-baik ya. Aku akan memberikan hidup kekal. Kamu nyimak. Aku akan memberikan hidup kekal kepada semua. Ini janji Yesus ya kepada pengikutnya ya, bukan kepada karesteng pemakan babi, enggak. Ini kepada Bani